Oke, selanjutnya setelah berhasil menambahkan perhitungan benar dan salah di bagian akhir, beserta dengan menambahkan status atau keterangan, kita coba untuk menambahkan semacam input nama atau kita minta nanti user memasukkan nama di bagian awal ya. Dan di sini juga saya akan menambahkan semacam poin petunjuk agar tidak banyak ruang kosong di sini. Ini saya atur dulu biar tidak terlalu mepet nanti ya. Nah, seperti itu kira-kira. Di sini saya akan tambahkan beberapa poin sebagai konten untuk bagian petunjuk ya. Nah, biasanya kalau jawab soal itu kan ada keterangan atau petunjuknya ya. Nah, seperti ini ya. Ini ukuran fontnya saya buat lebih kecil dulu biar sama seperti yang sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, ini tampaknya terlalu besar ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oops, sorry, ini sebaiknya dikunci saja ya. Nah, di sini di poin nomor 4, kita minta nanti user untuk mengisikan nama. Ya. Di bagian ini kita tambahkan form input ya, kolom input nama. Kita gunakan text tool. Kalau sebelumnya kita menggunakan static text dan juga dynamic text, sekarang kita coba menggunakan input text. Nah, di contoh kasus ini, kita akan buat inputan teks berupa nama ya. Pilih input teks, kemudian untuk jenis hurufnya silakan diatur beserta stylenya, dan ukurannya juga disesuaikan. Kemudian, yang terpenting di sini, rendernya pilih use device font. Oke, nah kita buat dulu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jangan terlalu lebar juga dan jangan terlalu sempit. Nah, oke, seperti ini ya. Ini sepintas sama seperti kita menambahkan dynamic text. Karena ciri khas dynamic text itu ada border garis putus-putus. Nah, agar ada perbedaan, kita bisa mengaktifkan yang namanya border around ya. Nah, di bagian pengaturan karakter, itu di bagian bawah. Ini ada pilihan, ya, ada opsi show border around text. Itu kalian aktifkan, sehingga dia nanti akan tampak seperti sebuah shape, ya. Ini bukanlah shape yang dibuat dengan rectangle tool, tetapi merupakan objek atau form text input ya, atau input text itu ya. Jadi ini merupakan field text atau form input text. Nah, ini nanti kalau dijalankan, ya nanti arahkan saja pointernya di sini, dia akan langsung membentuk kursor untuk mengetik ya. Tinggal kita klik, kita bisa ketikkan di sini nama user itu ya.
Nah, nanti user akan kita minta untuk menginputkan nama, barulah nanti klik mulai. Oke? Nah, di sini kita lanjutkan dulu pengaturannya. Jadi, setelah memilih input teks, dari atas perhatikan, di sini ada kolom instance name. Jadi, kita isi juga dengan instance name, agar nanti teks yang atau nama yang diketikkan oleh user nanti bisa tersimpan. Kita berikan, sebagai contoh saya buat instance name-nya adalah input nama. Ya, biar gampang ya, input nama. Kemudian, di bagian bawah, jangan lupa pengaturan render use device font. Biasanya ini yang sering terlupakan. Dan di bagian paragraf, nanti silakan diatur, umumnya ini rata kiri ya. Rata kiri, dan behavior-nya pilih single line. Ya, single line, karena satu baris saja. Oke, silakan diisi instance name, atur rendernya use device font, dan behavior-nya single line. Pastikan ini input text. Nah, kalau sudah, kita menuju ke scene yang terakhir ya. Nah, di sini kita buat tampilannya biar lebih menarik lagi nanti ya. Kita tambahkan nama. Di sini saya akan buat di bawah ini ya. Ini mungkin saya akan geser dulu. Oke, ini saya akan ambil dari yang ini ya. Nah, biar tidak buat, sorry. Nah, ini sebagai contoh saya akan ketikkan nama seperti itu ya. Nanti teks nama ini akan muncul nama yang diketikkan oleh user. Kita berikan jaraknya biar lebih lebar. Nah, kurang lebih sekian ya. Dan ini adalah dynamic text. Jadi, di sini kita gunakan dynamic text, bukan input text. Nah, bisa dikatakan dynamic text ini merupakan output. Ya, sedangkan yang tadi kita buat di awal adalah, yang di bagian scene awal itu adalah input text. Untuk menampilkan apa yang diketikkan oleh user di sini, kita pilih dynamic text ya, dynamic text, dan kita isi juga instance name-nya. Kalau tadi saya pakai input nama, di sini saya pakai output nama. Ya, ini adalah instance name. Pengaturannya juga sama. Pengaturan render itu use device font. Dan di sini tidak perlu kita mengaktifkan show border around, khusus untuk input nama saja ya, agar nanti tidak bingung usernya. Kemudian paragraf juga setting yang sama, behavior-nya yang terpenting. Pilih single line. Ya. Ini dikosongkan juga tidak masalah ya. Nah, itu di bagian desainnya. Selanjutnya kita kembali ke scene awal. Kita tambahkan script-nya. Karena kita akan menambahkan input nama, jadi kita harus menambahkan variabel sebagai wadah untuk menampung data nama. Nah, variabel yang kita buat ini tipe datanya string. Di sini kita sudah menambahkan ya sebelumnya variabel dengan tipe data string, yaitu nama button. Nah, kita sambung saja di sampingnya. Koma, di sini saya buat variabelnya namanya nama user. Ya, variabel nama user tipe data string juga. Kalau sudah,
Sekarang kita tambahkan di bagian button. Jadi setelah user nanti klik, bukan klik, setelah menginputkan nama, ya ini kalau kita jalankan, nanti user mengetikkan nama, misalnya seperti ini ya, klik mulai, jawab-jawab soal. Nah, di sini harusnya nama yang tadi saya ketik ya muncul ya. Tetapi kenapa di sini tetap nama ya? Nah, itu karena belum ada perintah untuk menginputkan apa yang diketikkan oleh user itu masuk ke dalam variabel. Nah, jadi belum ada perintah untuk menyimpan ke dalam variabel. Kita letakkan perintahnya di dalam button mulai ya. Nah, jadi begitu klik button mulai, nama yang diketikkan oleh user akan masuk ke dalam variabel nama user. Kita ketikkan sebelum nextIn ya. Di sini kalau kalian pakai next frame sama saja ya. Jadi sebelum ini kita ketikkan nama variabel yang tadi, nama user. Nama user kita ambil dari ini, kolom input nama ini ya, form input nama ini. Ini instance name-nya tadi saya pakai input nama, kita tambahkan .text karena dia merupakan komponen teks. Nah, seperti itu ya. Jadi, nama user akan diisi dengan data atau teks yang diinputkan pada kolom yang kita beri instance name input nama. Nah, kemudian kita ke scene yang terakhir. Di sini agar mau muncul, kita tambahkan juga ya. Sama seperti menampilkan skor, benar dan salah. Ini saya copy. Kita tambahkan di bawahnya. Ini tadi saya gunakan instance name-nya adalah output text. Jadi kita ketikkan instance name-nya output, bukan output text, tapi output nama. Output nama .text, karena ini merupakan komponen teks. Nah, ini karena ini sudah tipe datanya string, jadi tidak perlu lagi mengetikkan string. Ya, beda dengan skor benar dan salah. Yang skor benar dan salah itu karena data yang tersimpan di dalam skor benar dan salah itu merupakan angka, hasil perhitungan, jadi harus ada konversi menjadi tipe data string. Nah, sedangkan yang diketikkan pada form atau kolom input nama itu merupakan karakter huruf teks itu ya, dan itu merupakan teks, jadi tidak perlu lagi diubah jadi string, karena memang tipe datanya string ya. Itu, kita langsung ketikkan variabel yang tipe datanya string tadi, yaitu nama user. Ya, jadi dia akan menampilkan data yang ada di dalam variabel nama user. Nah, jadi ini yang saya isi dengan teks sementara, akan berubah nanti dengan apa yang diketikkan. Kita coba ya, save dan test movie. Saya akan ketikkan nama saya di sini. Klik mulai, jawab-jawab soal. Nah, nanti akan muncul nama di sini ya. Tuh. Jadi sekali lagi bagian ini untuk menampilkan menggunakan dynamic text, sedangkan untuk mengambil data atau inputnya itu menggunakan input text. Semoga sampai di sini paham ya. Silahkan bisa dicoba dan pastikan pengaturannya sudah benar. Ya. Nah, ini adalah cara pertama. Jadi di bagian outputnya kita tampilkan langsung dari variabelnya. Artinya di sini kolom teks dinamik yang kita buat langsung menampilkan apa yang ada di dalam variabel, yaitu variabel nama user. Kalian juga bisa membuat variasi lain dalam menampilkan data nama yang diketikkan di awal. Misalnya,
Di sini saya akan buat ini lebih lebar lagi agar bisa menampung banyak teks. Nah, saya akan menambahkan kata-kata di sini ya. Kita buat teks dengan tanda petik 2 seperti ini. Ya, kita bisa nambahkan variasi begini. Misalnya dengan kata sapaan, hai, kan seperti itu. Nah, untuk variabelnya kita update dengan tanda plus, yang artinya nanti teks yang biasa seperti ini digabungkan dengan data yang ada di dalam variabel. Tanda petik 2 lagi, spasi. Kenapa harus diisi spasi? Karena kalau tidak diisi nanti dia akan mepet itu ya. Kita isi dengan spasi. Nama user, apa di sini misalnya? Misalnya nama usernya tadi namanya Agus gitu ya. Nanti bahasanya, hai Agus, ini adalah, atau ini hasil tes kamu. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini setelah di auto format ya. Nah, jadi nanti kolom output nama ya, kolom teks dengan instance name output nama akan menampilkan teks hai ditambah dengan data nama yang diketik dan kata-kata di belakangnya. Oke, kita coba save dan test movie. Saya ketikkan di sini dengan nama Agus. Jawab soal dan nanti akan muncul begini. Hai Agus, ini hasil tes kamu. Ya, seperti itu. Nah, silakan nanti bisa dibuat variasi yang lebih menarik lagi. Silakan bisa diatur tampilan desainnya ya. Oke, sampai di sini sudah selesai untuk tambahan input nama. Nanti silakan bisa diatur kembali tampilan desainnya agar bisa lebih menarik lagi ya. Oke, nanti setelah ini, sesuai dengan tampilan yang di awal, di bagian petunjuk ini nanti selain menampilkan atau menambahkan input nama, nah nanti kita akan coba tambahkan timer ya. Di sini setiap soal kita berikan waktu 10 detik itu ya. Nah, nanti setelah ini ya, silakan bisa dicoba dulu untuk menampilkan atau menambahkan nama, inputan nama di awal.